Nah kan kami dari teman tiga kita sana, kan kami diberi tugas Pak untuk wawancara. Jadi kira-kira Bapak bersedia tidak untuk diwawancara? Ya boleh. Kita enaknya di mana Pak? Mau di sini aja Pak? Oh, boleh. Silakan Pak. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami dikasih tugas Pak oleh guru saya yaitu Pak Ahmad. Iya. Ahmad siapa namanya? Pak Ahmad. Ahmad. Ya, jadi kami diberi materi yaitu tentang 1997-1998. Peristiwa. Iya, peristiwa 1997-1998. Jadi, Sebelumnya mungkin ini ya Pak, apa sih yang Bapak ketahui tentang peristiwa tersebut pada tahun sekitar segitu? Yang saya alami sendiri Iya. tahun 98 ya. iya. Kebetulan saya masih remaja ya. Masih tinggal di kota Tangerang. Dan kalau 98 sendiri pada peristiwa unjuk rasa yang hari pertama saya kebetulan ikut beserta para demonstran waktu itu. Iya. Kira-kira ada kejadian apa aja Pak waktu di tahun segitu? Kalau yang real, yang konkret saya alami sendiri di tahun 98 ya, Iya. bukan 97, demo yang pada awal mulanya unjuk rasanya berjalan dengan damai, seperti sesuailah yang dilakukan para mahasiswa waktu itu. Jadi bergabung semua elemen masyarakat termasuk masyarakat umum. Saya kebetulan waktu itu sebagai karyawan ya, bekerja di sebuah perusahaan, dan berakhir pada waktu siang hari sekitar jam 1 jam 2 sore mulai ada kondisi berubah menjadi tidak terkendali ya. Jadi dimulai dengan aksi penjarahan toko-toko. Apakah kayak misalnya masyarakat Indonesia pada saat melakukan demo tersebut ada ketentuan khusus atau yang kayak seperti memaksa atau kayak seperti ada yang mengajak untuk ikut demo atau kayak inisiatif sendiri Pak? Di awal kejadian demo semua berjalan tertib ya. Tidak ada unsur paksaan, hanya menyuarakan aspirasi saja ya. Ya itu pada saat setelah siang hari, setelah lewat dari sekitar jam 1 jam 2 hingga sampai malam harinya, itu mulai terjadi rusuh yang kita sendiri yang ikut demo nggak tahu sebenarnya yang rusuh mulai dari barisan mana atau dari daerah mana. Chaos istilahnya waktu itu ya, chaos saja. Tiba-tiba kelompok orang itu langsung mendatangi toko-toko dan mengambil apa yang ada di toko-toko yang dilewati oleh para pendemo. Dan saya beserta teman yang ikut demo ya jadi kacau. Ada yang mungkin ikut melakukan tindakan seperti itu, dan kalau saya sendiri sih langsung pulang ke tempat. Waktu itu masih tinggal di tempat-tempat kontrakan kos gitu. Kira-kira waktu itu reaksi Bapak saat ada penjarahan seperti itu, reaksi Bapak seperti apa? Atau hanya menonton saja. Hanya menonton saja. Jadi nggak ikut apa-apa, nggak ikut penjara dan tidak ikut melakukan. Jadi disertai dengan mungkin kalau kita ceritakan ya yang sebenarnya terjadi itu. Jadi waktu penjarahan itu untuk toko-toko yang kebetulan pemiliknya adalah etnis tertentu ya, itu jadi ada semacam diskriminasi. Ya ada semacam tindakan rasis ya. Jadi dan pemilik toko yang merasa mereka etnis tertentu langsung bersikap seperti memasang alat-alat ibadah seperti memasang sajadah, atau ada yang langsung dengan
mendadak menulis di rolling door karena toko segera ditutup oleh pemiliknya masing-masing dengan tulisan istilah umpamanya pribumi. Kira-kira waktu tahun segitu apa yang masyarakat ingin sampaikan atau masyarakat ingin suarakan ke pemerintah hingga terjadi demo? Kalau yang kita alami di saat tahun 98 itu ekonomi ya. Kalau nggak salah yang jadi perbincangan ramai di masyarakat itu masalah kesulitan ekonomi. Jadi Sehingga itu yang mendorong masyarakat tuh ini menyuarakan pendapatnya. ya mungkin itu yang membuat masyarakat terpicu untuk ikut serta waktu terjadinya unjuk rasa besar-besaran ya. Ternyata setelah kejadian kita mendengar dari media, dari televisi, ternyata di daerah lain pun terjadi hal yang sama. Jadi waktu saya di Tangerang, saya hanya berpikir hanya terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Ternyata itu katanya hampir seluruh Jabodetabek ya. Sebelum itu kan kita semua ditahan Pak. Pada saat kejadian tersebut banyak sekali aktivis yang ibaratnya hak suara pendapatnya dipotong atau ditahan, seperti menghilangnya para aktivis. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang kejadian tersebut? Ya, kebetulan saya waktu itu masih karyawan tapi masih suka mengikuti media ya, terutama di zaman itu media sosial seperti sekarang kan belum terlalu ramai ya, hanya orang-orang tertentu. Jadi di zaman itu masih kita akrab dengan majalah, koran ya. Nah, dan kebetulan saya suka berlangganan majalah atau koran tertentu yang headline yang istilahnya yang sering kita temui di media-media tertentu itu ya seputar masalah aktivis pro demokrasi yang menginginkan, sebenarnya yang diinginkan adalah perubahan ekonomi yang lebih membaik itu ya. Kalau masalah tentang politiknya kita waktu itu nggak terlalu paham gitu ya, hanya yang kita rasakan adalah bahwa ekonomi ya agak harga-harga utamanya agak tinggi. Kira-kira Pak, saya pernah dengar bahwa di tahun segitu banyak aktivis yang menghilang, entah itu diculik ataupun mereka hilang dengan cara lain. Kira-kira Bapak tahu nggak apa penyebabnya? Karena kita agak jauh dari ibu kota ya, kebetulan saya di Tangerang, kita tidak mengetahui persis ya, cuman hanya mendengar atau membaca lewat media yang kita punya. Memang sebelum 98 itu, 97 itu pernah untuk di daerah luar Jawa, tapi ini versi masyarakat ya, bukan istilahnya versi media yang mainstream, media yang terkenal gitu ya, atau koran-koran terkenal, bahwa di daerah Lampung itu masyarakat sekitar yang kebetulan tempat tinggalnya dekat dengan sungai, mereka menemukan ada sosok mayat yang menurut perkiraan warga sekitar itu secara fisiknya bahwa kelihatannya mereka itu bukan orang asli sana. Mayat itu bukan penduduk setempat karena dilihat ciri-cirinya mereka itu posturnya terlihat sehat, bersih, dan mungkin kelihatan lebih rapi dari segi pakaiannya. Jadi menurut perkiraan masyarakat ini mungkin orang dari jauh atau orang istilah mereka orang dari kota gitu, yang entah kejadian apa mungkin ditemukan atau setelah dalam keadaan meninggal. Kalau Bapak sendiri pernah tidak kayak melihat secara langsung mahasiswa yang kayak misalkan hanyut di sungai atau apa gitu? Itu kebetulan saya sudah tinggal di Tangerang kan, walaupun saya sendiri memang berasal dari daerah Sumatera ya, hanya mendapat cerita dari masyarakat yang tinggal di sana. Jadi nggak melihat persis atau secara langsung, cuman ada cerita-cerita seperti itu yang kita dengar. Dan ada kejadian seperti itu, apakah media meliput atau hanya diam saja Pak?
Eh, kalau media yang mainstream seperti televisi zaman itu masih ada TVRI gitu ya, media-media yang mungkin milik pemerintah ya pasti tidak ada berita-berita seperti itu ya. Ya, cuma mungkin ada koran-koran tertentu yang mungkin cukup berani ya memberitakan tentang kasus orang hilang ya atau penculikan di tahun sebelum kerusuhan 98. Sepertinya wawancara kita udah cukup Pak. Jadi terima kasih banyak Pak untuk Ya, waktunya sudah mau diwawancarai oleh kita semua. Ya kurang lebih situ aja ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.